Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah kicauan atau tweet lama tentang Jakarta yang pernah ia tulis di Twitter yang kini menjadi X kembali diunggah dan dibagikan ulang oleh netizen. Sejumlah tweet RK yang ramai diunggah dan dibagikan ulang berisi kritik maupun sindiran kepada kota dan warga Jakarta. RK berkata telah melayangkan permintaan maaf serupa pada tahun 2017 hingga 2018. Ia mengaku banyak belajar dan tidak membela diri atau berusaha membenarkan itu. Di akhir cuitannya, RK meminta maaf dan meminta masyarakat untuk move on. Opini saya, warga Bandung yang pernah merasakan punya wali kota bernama Ridwan Kamil, saya yang warga Jawa Barat yang pernah merasakan juga dipimpin oleh Ridwan Kamil. Dan saya lihat Anda gagal gitu, baik menjadi wali kota Bandung maupun menjadi gubernur Jawa Barat. Belum lagi kemudian hubungan yang Anda maintenance, yang Anda pelihara dengan partai-partai pun itu tidak bagus gitu. Kita ingat bagaimana Ridwan Kamil, Anda maju sebagai gubernur, sebagai wali kota Bandung itu diusung PKS dan Gerindra. Kemudian Anda nyagup, dilepeh itu PKS dan Gerindra ya. Anda maju dari Nasdem, didukung beberapa partai lainnya. Sekarang Anda masuk ke Golkar. Ini apa bedanya dengan yang di KSP itu siapa? Yang sorbannya besar itu. Aku jadi lupa. Ngabalin, bukan ngibulin ya, ngabalin. Itu kan begitu, pindah-pindah itu dari Golkar, kemudian PBB, terus ke mana-mana lah ya. Atau siapa lagi sih yang di PDIP sekarang, Ruhut Sitompul. Ya nggak ada bedanya. Kutu loncat itu. Artinya betul-betul partai politik hanya dijadikan sebagai batu loncatan saja. Kan apa jadinya demokrasi kemudian selevel partai saja bisa dilepes sedemikian rupa. Ini disampaikan oleh dosen ITB. Dosen ITB berarti ini sejawatnya RK juga. RK kan alumni ITB dan pernah menjadi dosen juga. RK gagal di Bandung dan Jawa Barat angkat tarif hidup orang miskin. Padahal ini yang menjadi janji politiknya Prabowo. Ya. Tidak boleh ada orang miskin. Tidak boleh. Dosen ITB Muhammad Jehansa Siregar PhD lagi menilai langkah Gubernur Jawa Barat membangun Masjid Raya Al-Jabar dengan menggunakan dana APBD itu sah, tapi ada baiknya APBD yang dimiliki itu dipergunakan untuk menata kawasan Jawa Barat karena tidak ada perubahan yang berarti dalam pembangunan dan tata ruang baik di kota Bandung maupun di skala Jawa Barat. Pembangunan fisik dan elementer juga tidak terlihat selama Emil berkuasa di kota Bandung atau Jawa Barat. Bisa disebut contohnya adalah pembangunan Bandung Planning Gallery yang hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal. Kang Emil pernah membuat Rusunawa di Sadang Serang dan Rusunawa Rancacili. Namun skema tersebut tak berhasil dan mangkrak. Bahkan saya pernah sampaikan, jangan sampai Rusunawa Rancacili dijadikan tempat syuting film Pengabdi Setan. Luar biasa. Desain yang dibuat bagus namun mangkrak. Ini yang gak banyak orang tahu ya. Diakui Jehansah, Emil sangat senang dengan konsep Smart City. Namun selama ia menjabat wali kota, belum bisa menjadikan kota Bandung sebagai Smart City. Hasilnya, harusnya dengan Kang Emil bisa menjadikan kota Bandung sebagai conscious city, bukan lagi smart city sesuai dengan Sustainable Development Goals yang ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Jadi tidak tercapai targetnya. Intinya kan begitu. Selama ia menjabat sebagai wali kota, ia hanya melakukan perbaikan itu juga di sebagian kecil taman kota dan trotoar. Kemudian dibesar-besarkan. Belum menyentuh hal yang fundamental yang menjadi kebutuhan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Harusnya APBD yang ada dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk SDGs, kata Jehansa. Jehansa juga menyoroti masih tingginya pengangguran kawasan kumuh dan liar di kota Bandung atau di kota megapolitan lainnya di Provinsi Jawa Barat. Contohnya saja masih banyak kawasan kumuh dan liar di sepanjang bantaran Kali Cikapundung.
Usai mengkritik Ridwan Kamil, seorang guru honorer dipecat oleh yayasan. Berlebihankah atau wajar? Kita akan berbincang lebih lengkap, sudah ada bersama kami Muhammad Sabil, guru yang dipecat usai mengkritik Ridwan Kamil. Komentar pada waktu itu maksudnya adalah jadi ngelihat acara game virtual ya, pertemuan virtual antara Kang Emil dengan siswa dan guru secara virtual dari SMP Tasikmalaya. Yang maksud saya untuk mengomentari posisi Kang Emil itu sebagai apa gitu, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai kader partai ataupun sebagai pribadi gitu. Kalau ya karena dalam hal ini gitu pada tayangan itu Kang Emil secara tidak langsung membawa simbol partai politik tertentu dengan warna kuning gitu, karena seperti yang sering banyak dilihat di media juga beberapa dua bulan terakhir itu kan Kang Emil lagi sering gitu ya menggunakan jas berwarna kuning. Nah, seingat saya atau pemahaman saya gitu ya, di lingkungan sekolah itu kan tidak boleh ada politik praktis ya gitu, atau atribut atau simbol apapun gitu masuk ke lingkungan sekolah gitu. Itu sih yang mendasari komennya. Adapun penggunaan kata maneh gitu ya seperti yang sudah diberitakan gitu ya, maksud saya sih bukan berarti tidak sopan ya, pada dasarnya bukan berarti tidak sopan, karena yang saya ketahui dan masyarakat ketahui kan Kang Emil orangnya friendly gitu. Kemarin nih di Cirebon ramai ya, di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia ada satu orang guru yang dipecat gara-gara mengkritik. Bukan mengkritik juga sebenarnya, ada nuansa mengkritik, tapi dia bertanya sebetulnya ya ketika dalam acara daring, pertemuan daring Pak Ridwan Kamil bersama pelajar yang di Cirebon itu, dia bicara di situ kemudian menggunakan baju kuning gitu ya kalau nggak salah ya. Kemudian ditanya ini dalam konteks apa ini gitu kan, pakai baju kuning apa gubernur, orang Golkar atau pribadi. Cuman memang disebutnya maneh ya. Maneh dalam ketemuan ini dalam konteksnya apa gitu. Nah, kemudian nampaknya sih Pak Ridwan Kamil tidak terima karena itu dianggap bahasa kasar oleh Pak RK. Padahal maneh itu kalau di Sunda ya, pelajaran yang saya ingat ya dulu ya, itu kan di Sunda itu kan ada 3 level tuh bahasa lomanya. Bahasa loma itu bahasa gaul ya, yang biasa kita pakai sehari-hari di pertemanan. Ai maneh kunaon? Kamu kenapa? Nah, ini. Tapi RK menganggap itu bahasa kasar, kemudian dia merespon lah. Cek maneh kumaha? Merespon begitu, tapi tidak sekedar itu, rupanya ternyata diketahui RK ini mendm Instagram sekolahnya kalau nggak salah ya, tempat si guru itu bekerja. Akhirnya tidak dalam hitungan jam keluar surat pemecatan, gurunya dipecat oleh pihak sekolah, bukan oleh Pak RK, oleh pihak sekolah. Ini kan wow, luar biasa. Bahkan saya sih ingat sekali ya dulu ya zaman SBY ya, itu di demo mahasiswa mereka sampai menggunakan bahasa kasar, kemudian diberikan tanduk segala macam. Lempeng-lempeng aja tuh SBY, nggak ada gitu ngerespon segala macam. Dan yang lain juga sama ya, tokoh pejabat mah dikritik biasa dengan bahasa sekasar apapun biasa, kritik keras kritik halus juga biasa gitu. Harusnya begitu ya, tidak kemudian membuat sebuah perlawanan. Nah ini kan apalagi sampai konon katanya mendm IG sekolahnya, ini kan show of power. Jadi mungkin ini tanggapan saya aja secara pribadi, mungkin jempolnya jangan maneh tapi Paduka Yang Mulia Ridwan Kamil.